Dongeng Bahasa Indonesia. Thor dan Loki bagian 2. Di episode Thor dan Loki sebelumnya, kita melihat bagaimana kenakalan Loki membantu Thor mendapatkan palu spesial yang bernama Mjolnir. Cerita ini tentang palu itu dan dimulai dengan... Tidak. Paluku. Di mana paluku? Ya, Thor terbangun dan menemukan bahwa palunya hilang. Dan dia sangat menyukai palunya. Sekarang, setiap kali terjadi kesalahan, hal pertama yang Thor tanyakan adalah apakah Loki ada di belakangnya. Tetapi dia tahu bahwa penipu hebat pun tidak akan berani mencuri palunya. Jadi, yang dia lakukan adalah pergi ke Loki untuk meminta nasihat karena dewa kejahatan itu licik dan sering membantu Thor keluar dari situasi yang sulit. Apa? Mjolnir? Tanpa itu, Asgard rentan terhadap serangan dari para raksasa. Aku tahu, dan itulah sebabnya aku datang padamu. Biar kulihat apa yang bisa kulakukan. Hal pertama yang dilakukan Loki adalah menemui Freya, dewi tercantik, yang rambut emasnya tergerai di bahunya dan bersinar di bawah sinar matahari. Loki, apa yang membawamu ke kamarku pada cahaya pertama di pagi hari ini? Keadaan darurat. Aku butuh jubah elangmu yang bisa membuatmu terbang itu. Kau memiliki keberanian untuk datang ke sini dan meminta hal paling berharga yang aku miliki sehingga... Palu Thor telah dicuri. Aku perlu menemukannya. Oh, aku akan segera mengambilkanmu jubah itu. Loki mengenakan jubah elang dan terbang di udara. Dia terbang melewati Asgard dan masuk ke negeri para raksasa. Di bawahnya, dia melihat ogger raksasa terbesar yang pernah dia lihat dan mendarat di sampingnya. Loki, putra Laufey, di negeri raksasa sendirian. Loki tidak takut. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Itu benar sekali. Palu Thor telah hilang, dan aku ingin tahu apakah kau tahu sesuatu tentang itu. Aku tahu semua tentang itu. Kau tahu kenapa? Karena ada padaku. Dan aku telah menyembunyikannya begitu dalam di bawah bumi. Bahkan Odin pun tidak dapat menemukannya. Kenapa? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Freya. Aku ingin menikahi Freya yang cantik. Bawa dia ke sini dalam 8 hari. Dan aku akan mengembalikan palu sebagai hadiah pengantin. Dan biarkan Thor tahu, jika dia berencana untuk menyerang, palu itu akan hilang selamanya. Karena hanya aku, Thrym, penguasa para ogre, yang tahu di mana palu itu. Dan akan kukembalikan hanya jika aku mendapatkan yang kuminta. Freya yang cantik. Sekarang pergilah. Kau perlu menyikat gigimu. Lupakan. Ketika Loki kembali ke Asgard, Thor sedang menunggunya di istana para dewa. Loki, apa kau... Palumu telah dicuri oleh Thrym, penguasa para ogre, dan dia menuntut imbalan. Apa itu? Menyentuh tangan Freya dalam pernikahan. Hanya tangannya? Kau hanya terbuat dari otot ya? Aku tidak mengerti. Bukan hanya tangannya, semua darinya. Dia ingin menikahi Freya. Oh, Freya tidak akan menyukainya. Tentu saja tidak. Tapi kita akan membujuknya. Yang kumaksud kita adalah kau. Karena kau pandai membujuk orang. Dan dia akan mengatakan ya. Rencana yang sempurna. Apa yang membuatmu berpikir aku akan melakukan? Baiklah. Apa? Apa kau serius? Kau bilang ogger yang menjijikan itu ingin menikahiku? Aku? Ya, dan kemudian paluku akan kembali. Sederhana. Sekarang, pergilah. Tapi paluku... Aku bilang pergi! Melihat bahwa rencana utamanya tidak berjalan seperti yang dia harapkan, Thor mengadakan pertemuan semua dewa di aula besar. Semua hadir, kecuali Freya. Sepanjang hari mereka berbicara, berdebat, tapi tidak dapat menemukan solusi. Sampai akhirnya Heimdall berbicara.
Aku punya saran, tapi kau tidak akan menyukainya. Kami akan menyukainya. Aku sarankan kita menandani Thor sebagai pengantin. Menutupi wajahnya, menghiasinya dengan perhiasan, dan aku tidak menyukainya. Keluar dari pertanyaan. Itu ide buruk. Itu ide yang bagus. Jika kau tidak ingin para raksasa menyerang Asgard, maka kau akan melakukannya. Tapi, cukup. Ini adalah ide yang bagus sekali. Dan ini adalah bagaimana kita melakukannya. Siapkan Thor untuk malam pernikahannya. Maka, Thor mengenakan pakaian terbaik dan Freya dengan senang hati memberinya kalung Brisings yang digantung di lehernya. Kemudian mereka menutupi wajah Thor dengan cadar sehingga hanya matanya yang terlihat. Oh, kau terlihat cantik. Diam, Loki. Aku akan menjadi pelayanmu. Dan mengatakan itu, dia berubah menjadi wanita pelayan muda yang cantik. Thor dan Loki naik ke kereta Thor, dan mereka segera naik ke langit. Aku punya firasat buruk tentang hal ini. Maukah kau berhenti bicara? Biarkan aku yang berbicara. Ketika mereka sampai di sana, mereka mendarat di halaman dan melihat jalan setapak yang terbuat dari kelopak mawar segar. Mereka berjalan dengan kostum mereka melalui jalan setapak, di mana seorang wanita raksasa, saudara perempuan Try, menunggu mereka. Jadi inikah wanita tercantik di dunia? Bisakah aku melihat wajahnya? Hanya di depan calon suaminya. Sekarang, di mana pengantin prianya? Dia sangat ingin bertemu dengannya. Ikuti aku. Maka, Thor dan Loki dibawa ke aula besar untuk pesta pernikahan. Thrym duduk di ujung meja. Gadis itu, yang adalah Loki, duduk di sebelahnya dan Thor duduk di sebelahnya. Biarkan dia duduk di sebelahku. Ini adalah tradisi kami. Pelayan pengantin wanita harus duduk di antara pengantin wanita dan pengantin pria sampai pernikahan. Aku mengerti. Thrym bertepuk tangan 2 kali dan pelayan raksasa datang membawa piring besar berisi makanan dan minuman eksotis. Makanan ini untuk Freya yang cantik. Tapi dia tidak bisa menyelesaikannya karena Thor sudah mulai makan di balik cadar. Tidak butuh waktu baginya untuk menghabiskan semua makanan dan dia masih lapar. Dan ketika nampan kue tiba, Thor menghabiskannya. Tenanglah, dasar binatang lapar. Wow, luar biasa. Aku belum pernah melihat orang makan sebanyak itu. Aku bisa menjelaskan. Tentu saja. Loki mengambil napas dalam-dalam, memikirkan sesuatu untuk dikatakan saat dia melihat Thor melahap seluruh salmon dan mengeluarkan durinya dari cadarnya, seolah-olah dia sedang menunjukkan trik sulap. Sejak kami memberitahu dia tentangmu, dia belum makan karena dia sangat ingin berada di hadapan para raksasa dan menikahi tuan mereka. Sekarang dia ada di sini dan dia makan sepuasnya. Oh, begitukah? Aku tidak sabar untuk memegang tangannya dan mendengarkan suaranya yang manis. Bukankah sudah waktunya untuk pernikahan? Haha, itu benar. Bawa palu untuk menghormati pengantin wanita. Aku ingin melihat Mjolnir diletakkan di pangkuan Freya yang cantik. Butuh beberapa raksasa untuk membawa palu Thor. Dengan susah payah, mereka meletakkannya di pangkuannya. Freya sayang, sekarang biarkan aku mendengar suaramu. Katakan kau mencintaiku. Katakan kau ingin menikahiku. Katakan padaku kau punya keinginan sebanyak diriku. Kita akan menjadi pasangan terbaik di dunia. Bagaimana menurutmu? Thor memegang gagang palunya. Rasanya akrab dan juga nyaman. Lalu sambil kemudian tertawa menggelegar di seberang aula, dia berdiri dan melepas cadar sambil berkata, Bagaimana menurutku? Menurutku, menjauhlah dari paluku. Dia mengayunkan palu dan memukul Thrym, dan ogre itu jatuh ke tanah dan tidak pernah bangkit lagi. Itu Thor! Lari! Semua berlari ke sana kemari karena Thor berbahaya. Tetapi dengan palunya, dia tidak terkalahkan. Ya, tidak seburuk yang aku kira. Paluku telah kembali dan aku makan enak. Mari kita pulang. Kau harus belajar mengucapkan terima kasih. Aku akan mengucapkan terima kasih padamu, Loki. Tapi cepat atau lambat, kau akan melakukan beberapa trik dan menggangguku. Berjanjilah kau tidak akan melakukannya. Terdengar membosankan. Kau simpan saja terima kasihmu dan aku menjaga siapa aku. Ayo kita pergi.